Pemerintah sudah memberikan peringatan untuk tidak menyebarkan hoax soal corona. Peringatan itu sudah diberikan secara terbuka di berbagai media, termasuk via medsos. Sedangkan kepolisian juga sudah melakukan aksi penangkapan para pelaku hoax yang terciduk membuat hoax soal COVID-19 atau coronavirus. Entah si Rektor Ibnu Khaldun yang terkenal pembela si Gubernur DKI Jakarta dengan mantapnya memastikan jumlah kematian karena virus corona itu sebanyak 25 orang. Padahal sekelas rektor yang bergelar PhD. Ini profilnya, Musni Umar, Rector of the University of Ibnu Khaldun, Sociologist and Researcher, Master of Sociology UI, PhD of Sociology UKM, Professor of Sociology. Nampaknya gelarnya yang mentereng, tapi ternyata orangnya tak sepadan dengan gelar itu. Perlu diperiksakan atau dicek juga keaslian ijazahnya mungkin, karena selevel doktor atau PhD malah membuat hoax yang sudah sangat-sangat keterlaluan. Lewat cuitannya, dia mengomentari link berita dari mediadetik.com yang memberitakan pasien kasus 25 yang wafat di Bali. Judul beritanya, pasien corona kasus 25 yang meninggal di Bali, warga negara Inggris. Nah, Musni Umar ini mengubahnya menjadi, kita sedih, serangan virus corona mengganas, sudah 25 pasien di Bali wafat. Farmasi University Ibnu Khaldun akan melakukan kampanye pencegahan serangan virus corona di 5 wilayah DKI. Kampanye pertama di Johar Baru 28 Maret 2020. Saat ini sedang koordinasi di DKI. Parah banget cara membaca beritanya. Padahal yang dimaksud adalah kasus 25. Itu maksudnya pasien ke-25. Ini adalah penamaan yang universal. Media Singapura juga memakai penamaan demikian. Jadi nanti misalnya ada kasus 50, langsung disebut lagi oleh Musni Umar sebagai yang wafat adalah 50 orang. Parah banget dan memalukan Musni Umar yang bergelar doktor. Itu baru baca judul berita saja. Gimana baca jurnal dalam bahasa Inggris? Jangan-jangan pakai penterjemah dulu. Cara baca untuk teks Indonesia saja sangat fatal. Bagaimana bisa membaca data untuk level penelitian atau riset? Musni Umar kebanyakan berpolitik atau mencuit dan ingin mempromosikan kebijakan junjungannya di DKI mungkin. Plus mau mempromosikan Fakultas Farmasi untuk membantu pencegahan virus corona di DKI. Rektornya saja sekelas ini pembuat hoax. Mau promo kebijakan Anies dan universitasnya, malah jadinya nyungsep. Ujungnya jatuh ke dalam kesalahan yang sangat telak dan fatal. Memalukan sekelas rektor saja. Cara membacanya sangat konyol dan jauh dari kecerdasan. Mendingan tutup akun saja rektor ini, daripada jadi tertawa anak-anak SD yang jauh lebih cerdas dari dirinya. Maka kita sudah paham, pembela gubernur itu adalah kelas-kelas badut politik. Kita sudah malas mengulas gubernur DKI, tapi cukup mengangkat pendukungnya yang sangat pintar dalam membuat berita hoax. Kacau. Para pendukung manis memang banyak yang tidak berkelas. Lihat saja rektor bernama Musni Umar ini yang banyak kemiripan dengan sang gubernur, membuat kondisi makin panik dan menyebar teror dan ketakutan kepada publik. Nyaris sama, karena Anies sendiri dulu adalah rektor Universitas Paramadina. Modus, gaya bahasa dan asal bicaranya menjadi cirinya. Apalagi Musni Umar dikenal sangat militan dan pembela Anies secara mati-matian. Apapun dilakukan untuk membela Anies Baswedan, maka perhatikanlah isi cuitannya. Dia menarik followernya untuk melihat apa yang dilakukan di DKI. Jadi seolah mau menunjukkan bahwa hanya DKI Jakarta yang siap mengantisipasi virus corona. Hanya DKI saja yang membuat antisipasi lebih baik, bahkan mungkin lebih baik dari pemerintah pusat. Musni Umar ini sudah lengkap ujaran hoaxnya.
silakan kepolisian memberikan surat panggilan atau menjemput Musni Umar. Atau alangkah lebih elegannya kalau Musni Umar ini langsung menyerahkan diri. Mohon kepolisian untuk mengamankan Musni Umar ini karena bukan hanya kali ini saja dia menyebarkan ujaran yang bersifat hoax dan fitnah serta kebohongan. Dari dulu, jejaknya penuh ujaran tendensius dan fitnah ke publik. Namun gak kapok, dulu dia membuat fitnah, yaitu menuding Jokowi menggunakan jimat. Ini adalah kasus yang melakukan. Tapi Musni Umar hanya meminta maaf. Langsung dia bebas kembali berkicau dan memproduksi hoax. Tak berhenti. Maka kali ini Pak Polisi jangan kasih kendor. Jangan mentang-mentang pendukung Anies. Tunjukkan saja ke publik kalau model pendukung Anies itu sangat ugal-ugalan dan produser hoax yang sangat parah.